Kita kedatangan HP. Nih, layarnya lepas tuh. Dan juga yang punya bilang ini nggak ada suaranya. Suaranya tuh hilang ya. Coba kita tes. Buka ya. Buka video atau suara saja ya nih ya. Kita besarkan volumenya. Kita buka file yang ada suaranya. Buka YouTube saja coba. Di sini ada yang gompel ya. Dan ini casingnya. Kita coba buka yang ada suara. Ini kayaknya nggak ada paketnya deh HP-nya orangnya. Kita buka dokumen saja ya, file gambar, file. Kita buka audio. Kita buka suara. Ini ya udah full ya, tapi nggak ada suaranya. Kita bongkar dulu HP-nya sebelum kita lem ini. Kita cek apanya yang rusak ya. Kita bongkar dulu. Ini nggak ada suaranya tuh. Ini berjalan, tapi masih nggak ada suaranya. Jadi kita perlu buka ya. Kita cek yang rusak bagian dalamnya. Apakah ada yang lepas? Kita buka HP-nya. Kita lepas seperti ini. Kita buka casingnya. Oke, kita lepas seperti ini. Lepas casingnya. Kita lihat bagian bawah dan atasnya ya. Kita bongkar dulu. Siapa tahu dia ada yang lepas. Ini HP nggak bisa ngecas ya. Kita tes dulu ya. Kita pastikan kalau ini nggak bisa ngecas. Tidak bisa ngecas ya. Kita bongkar bagian casingnya. Ini juga HP-nya sepertinya ori, belum pernah bongkar ya, baru kali inilah bongkar ya. Jadi kita bongkar. Kita lihat apakah ada yang lepas, mungkin terjatuh ya bagian fleksibelnya, biasanya seperti itu. Kita lihat satu persatu. Ini bautnya lepas semua ya. Nah, kayak gini kita cek. Masih terpasang ya, nggak ada yang lepas ya. Coba kita buka yang bagian bawah. Biasanya kalau HP kayak gini nggak bisa ngecas, itu banyak penyebabnya. Ada bagian mesin bawah sini yang rusak, ataupun bagian konektornya yang perlu diganti, konektor ini. Ada juga fleksibelnya lepas. Ini kita buka, kita lihat yang paling bawah ini, yang ini, apakah dia ada yang lepas ya. Kita buka.
ininya bagian bawah ada yang kendor sepertinya. Coba kita buka lagi seperti ini. Oh, ternyata HP ini ya, dia LCD dan ininya LCD itu nyambung ya, ini konektornya nyambung ke sini. Jadi LCD itu nyambung kayak gini jalurnya, ini ke sini nyambung ke jalur cas bawah. Nah, jadi kalau ini nggak bisa ngecas, artinya LCD-nya perlu diganti nih ya, karena kemungkinan ada jalurnya yang putus ya. Jadi kalian perlu menggantinya ya. Untuk tipe ini baterainya agak kembung juga. Kita coba colok cas, kalau masih nggak bisa ya LCD-nya perlu diganti. Dan betul sekali ya, ini masih nggak bisa ngecas, artinya memang benar jalurnya ini kan jadi satu jalur LCD-nya. Jadi ini bisa jadi memang betul, bukan bisa jadi lagi, karena ini masih bagus ya colokan casnya, masih kuat, tidak longgar. Jadi ini perlu kita ganti LCD-nya, barulah dia bisa ngecas ya. Ini jalurnya LCD-nya di sini nyambung ya, jadi perlu kita ganti. Jadi kita ganti LCD dulu ya, tapi LCD-nya belum ada, jadi kita nunggu di video berikutnya. Ini jelas-jelas LCD-nya ya, karena LCD-nya juga udah seperti ini ya, masih bisa disentuh tapi ada hitamnya dan lepas kayak gini. Kemungkinan ada yang kabelnya patah ya, jalur untuk casnya ini. Dan ini pun kalau nanti mungkin bisa diakalin, kita akalin, tapi kalau nggak bisa kita perlu menggantinya ya. LCD adalah jalur konektor cas juga ya. Jalur konektor cas ini terhubung ke LCD langsung nih, dari bawah sini ini nyambung ya. Nih, ini nyambungnya ke LCD ya, nih masuk nih LCD. Nih, kita tampilkan LCD-nya seperti apa sih yang bagian belakang ini. Gambarnya di sini saya tunjukkan gambarnya saja nih. Oke, kita lanjut lagi nanti kalau ada ini, kalau jadi yang punya mau ya ganti LCD, kalau nggak mau ya kita nggak lanjut. Intinya yang rusak adalah bagian LCD-nya. LCD-nya rusak jalurnya, maka nggak bisa ngecas. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.